akan mulai dengan seminar kesehatan, yaitu dengan judul Cancer. Saya suka dengan temanya There is Hope, yaitu ada harapan. Ya, ada harapan, masih ada harapan untuk cancer. Saya akan mulai dengan kesaksian karena waktu yang sangat pendek, kesaksian pun saya akan persingkat. Saya adalah cancer survivor dan cancer stadium 4. Cancer payudara yang sudah pecah. Kemudian cancer di rahim sebesar kepala bayi dan sudah dibuang rahim dan 2 indung telur juga sudah dibuang. Dan cancer di 2 ruas tulang belakang. Total diopnam di rumah sakit hampir 2 tahun dan total berbaring di atas tempat tidur 3 tahun. Saya sudah menjalani segala macam pengobatan, suplemen yang terkenal dari mana saya beli yang mahal, obat sinse dan juga sudah operasi, kemoterapi dan radiasi. Pada akhirnya dokter suruh pulang. Karena semua pengobatan yang saya dapat memberikan efek samping yang luar biasa. Salah satunya yaitu pita suara saya nempel sehingga leher saya harus dilubangi. Nah, ini saya bicara kan saya harus tutup lubang leher. Kalau tidak ada suara untuk ini bernafas. Dan juga paru-paru, air semua dan sudah ditemukan di titik ada lagi di liver dan di paru. Pada waktu itu pada waktu mau memberikan kemoterapi, dokter pun bilang kita gambling 50-50. Tapi saya mempunyai Tuhan, saya tahu yang menyembuhkan Tuhan dan saya ambil resiko itu. Setelah 6 kali kemo, paru-paru saya berisi air penuh sehingga tidak bisa nafas. Akhirnya dokter bilang kemo stop yang seharusnya 9 kali. Dan dokter bilang sama keluarga saya bawa pulang. Kasih dia makan apa yang dia mau. Sekarang keluarga siap-siap kapan saja dia bisa meninggal. Dan saya pulang pakai mobil ambulans. Dan pada waktu sakit, untung saya sudah mengenal Tuhan. Tuhan Yesus saya sudah kenal sehingga ini sangat menguatkan saya. Sakit dari kanker yang paling tidak bisa saya lupakan adalah nyerinya yang luar biasa. Sehingga saya harus ditusuk-tusuk pakai kuku 24 jam kalau memang sakitnya terus-terusan. Harus pakai sif-sifan. Dan saya minta orang nyanyi lagu. Karena tidak tahan. Dan saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia selalu ada di dekat saya. Dan saya pada waktu sakit justru saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Kita sakit kita tidak melakukan apa-apa, hanya berbaring. Dan kita punya kerjaan, saya punya kerjaan hanya berdoa dan berdoa. Saya merasa dekat sekali dengan Tuhan. Itu yang memberikan saya kedamaian walaupun dalam keadaan kesakitan. Ada satu ayat yang saya paling suka, yaitu di dalam Yesaya 41 ayat 10. Sebenarnya ini ada lagunya dalam bahasa Inggris. Dan saya terus nyanyikan lagu ini. Saya mengumpamakan diri saya seperti domba yang sudah jatuh ke jurang kematian. Dan tetapi tangan saya sempat pegang satu dahan, yaitu janji Tuhan Yesus. Saya seperti mendengar Tuhan bilang melalui ayat ini. Janganlah takut Pitlin. Nama saya Pitlin. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang Pitlin, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya percaya Tuhan akan kasih saya kemenangan. Kemenangan itu menurut
menurut kehendak Tuhan. Kemenangan, kalau Tuhan bilang saya harus meninggal pada saat itu, saya pasrah. Kalau saya bisa sembuh, saya pun pasrah. Saya bilang Tuhan terserah, hidup atau mati di tangan Tuhan. Saya sudah siap. Dan memang saya sudah siap mati. Pada waktu seseorang sudah siap mati, dia sudah tidak takut lagi kematian, sudah tidak ada stres lagi. Dan saya hanya menjalani hidup hari demi hari dengan sukacita. Karena saya tahu saya bakal diselamatkan. Karena saya tahu saya begitu dekat ini secara pandangan manusia. Sampai di rumah dengan ambulans. Saya hanya diberi obat morfin. Karena sakit yang luar biasa, painkiller tidak mempan, morfin tablet pun tidak mempan, harus disuntik. Dan saya cuma dikasih obat morfin pulang. Dan ada teman gereja yang mengingatkan, kenapa tidak makan makanan alami, jus-jusan, sayur-sayuran katanya. Dan saya pada waktu itu look down, memandang rendah sayur-sayuran ini. Saya pikir orang udah kurus 30 kilo dengan makan jus-jusan, mana bisa kita sembuh dengan jus-jusan. Tetapi karena saya semua sudah coba, ada satu memang saya belum coba, jus-jusan. Makanan alami yang Tuhan ciptakan. Jadi saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya jalani itu. Dan saya bisa rasakan sehari demi sehari. Badan saya walaupun rasanya dikit sekali perbedaan. Tapi saya tahu saya hari demi hari lebih baik. Saya sering bilang sama orang sakit. Yang sakit boleh badan kita yang sakit. Jangan sampai kita punya mental ikut-ikut sakit. Pada waktu kita sakit, mental sakit sudah jatuh semuanya. Tetap badan sakit, pikiran positif. Sehingga kita bisa pikir yang benar, apa yang harus kita lakukan. Saya jalani itu semua, memang saya pernah belajar ini di UC Pines di Alabama. Saya tidak jalani. Setelah saya jalani, saya lupa berapa lama, mungkin setahun lebih. Saya balik ke dokter, dokter cek, sudah tidak ada mujizat katanya. Coba bulan depan, cek lagi. 1 bulan, 1 bulan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun sekali, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sekarang sudah 15 tahun. Dulu saya pikir saya tidak akan bisa umur sampai sekian. Tetapi sudah 15 tahun Tuhan tambahkan umur saya. Saya terima kasih sama Tuhan untuk bonus kehidupan ini. Sehingga saya mendedikasikan hidup saya untuk memberikan pengetahuan mengenai kanker atau penyakit pola hidup. Dan juga memotivasi penderita kanker. Karena penderita kanker nomor 1 yang diserang adalah apa? Mental. Bukan tubuhnya. Jadi penyakit kanker ini adalah perjuangan, bukan hanya perjuangan fisik. Tapi juga perjuangan apa? Mental. Karena dia tahu dia akan mati. Dan kita mulai belajar mengenai kanker. Sejak Presiden Amerika Richard Nixon pada tahun 1971 Desember 23 menyatakan perang melawan kanker. Dan dia mengalokasikan 1,6 billion US dollar. Dan dia juga akan tambahkan dana ekstra US dollar 100 untuk memulai kampanye intensif berperang melawan penyakit kanker ini. Dan apabila memang perlu tambahan, dia juga akan meminta tambahan dana untuk memerang melawan kanker. Katanya orang Amerika sudah bisa mencapai bulan. Dan sekarang kita harus bisa menaklukkan penyakit yang mengerikan ini katanya. Dan marilah kita secara bangsa berkomitmen untuk berperang melawan kanker. Sekarang tanya, sudah berapa tahun dari 1971 lewat? 44 tahun, 40 tahun lebih. Perang melawan kanker. Menang? Jangankan menang. Jauh dari menang. Kita lihat korban jiwa dari
peperangan. Revolusi Amerika, ada perang dunia 1, perang dunia 2, perang Korea, perang Vietnam, perang Irak, Afghanistan, semua total jiwa yang tewas 1,1 juta. Tetapi untuk penyakit kanker dari 1971 sudah 18 juta jiwa meninggal. Itu 16 kali dari jumlah kematian perang. Jauh dari menang. Cancer is on the rise. Sampai tahun 2030 pun grafik diprediksi masih naik. Menurut WHO katanya 12,3 juta manusia di dunia akan menderita kanker. 7,6 lebih dari setengahnya akan meninggal karena penyakit kanker. Dikatakan setiap hari lebih dari 20.000 jiwa yang akan meninggal karena kanker. Sekarang kanker adalah penyakit yang mengerikan. Siapa saja bisa kena. Tidak ada yang imun. Waktu saya sakit masih sedikit. Tetapi sekarang sudah luar biasa banyaknya. Sebenarnya apa sih itu kanker? Kita belajar ini bukan menjadi seorang dokter. Tapi kita harus bisa jadi dokter untuk diri sendiri. Apa itu kanker? Kita belajar secara singkat aja. Ini adalah satu istilah. Istilah di mana katanya abnormal sel yang abnormal membelah diri tanpa kontrol dan bisa menyerang jaringan tubuh lainnya. Inilah kanker. Kenapa bisa demikian? Karena sel kanker ini adalah sel yang rusak. Rusak inti sel yaitu DNA. Sehingga dia bermutasi. Dia berubah fungsinya. Dan dia seperti sel gila, dia bisa membelah diri terus-terusan sampai membentuk benjolan yang begitu besar, sampai bisa menyerang jaringan-jaringan di sekitarnya, bisa melalui pembuluh darah, pembuluh limfatik. Inilah sel kanker. Jenis-jenis kanker. Karsinoma, kanker pada kulit, membran lendir, kelenjar dan organ internal. Leukemia, kanker pada darah dan pembentuk darah. Sarkoma, kanker pada otot, jaringan dan tulang. Limfoma, kanker pada sistem limfatik. Kanker pada sistem saraf pusat. Kenapa saya tunjukkan jenis-jenis kanker ini? Untuk menunjukkan bahwa dimanapun di tubuh kita bisa terjadi kanker. Di tulang, di otot, di darah, di sistem limfatik, di kulit, dimanapun. Dan kita lihat kanker oral misalnya di sekitar mulut dan kanker payudara contohnya yang sudah pecah, kanker liver dan memang ini kanker liver sudah stadium 4 baru ketahuan biasanya. Kanker kolon yang sekarang juga terus meningkat bagi orang yang tidak suka makan sayuran. Kanker rektum, kanker ovari, hidung telur, kanker bladder, kandung kemih, kanker prostat, kanker paru, kanker tulang. Dimanapun bisa terjadi kanker. Sekarang kita mau lihat orang terkenal dan orang kaya yang sakit kanker. Kenapa saya mau tunjukkan ini? Supaya kita sadar bahwa kanker itu tidak bisa. Kanker adalah penyakit yang tidak bisa dibeli oleh uang kesembuhannya. Karena kesehatan tidak bisa dibeli oleh uang. Kalau saya tunjukkan orang miskin, orang akan bilang, dia gak ada duit, pantesan dia gak bisa sembuh. Sekarang kalau saya tunjukkan orang kaya dan terkenal, coba kita lihat. Presiden Amerika, Eropa, Afrika, Asia juga kanker. Seharusnya seorang presiden kalau kanker, rakyatnya, penduduk siapapun yang ahli akan memberikan bantuan. Tetapi mereka kalah juga. Dan raja, perdana menteri, senator juga kanker. Kemudian first lady juga kanker. Dan kita lihat yang cantik dan yang ganteng adalah bintang film contohnya. Kanker. 3 Charlie's Angel, 3-tiganya kanker. Ya, dan kita lihat lagi penyanyi yang terkenal banyak uang juga kanker.
Dan kita lihat lagi, film director, Walt Disney, TV producer, semua kanker. Dan orang pintar dan bertalenta juga kanker. Mereka semua orang terkenal, mereka semua orang beruang, tetapi takluk pada kanker. Bagaimana dengan orang yang sangat rohani, berdoa, melayani Tuhan, tetap tidak lepas dari kanker. Karena walaupun kita tetap berdoa, tapi apa yang kita tabur hukum alam kita akan dapat, kita tuai. Dan sekarang bagaimana dengan dokter? Apakah mereka juga menderita kanker? Ya. Dan saya tidak akan sebutkan nama-nama dokternya karena memang ini semua dokter ahli radiasi kanker, dokter kanker juga mati karena kanker. Apakah mereka sembuh? Doctors develop cancer at the same rate as the general population, and doctors die of cancer at the same rate as the general population. Sama rate-nya. Ya, dan hati-hati, Anda pun bisa menderita kanker. Kita lihat, failure of modern medicine. Kenapa mereka gagal? Mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka bergantung kepada apa? Manusia. Sekarang kita ambil waktu. Kita akan berpikir, kenapa kanker begitu sulit untuk disembuhkan? Apa sih kanker? Sampai dia bisa survive, dia bisa hidup. Walaupun sudah dipotong dengan operasi, walaupun sudah dibakar dengan radiasi, walaupun sudah diracuni dengan kemoterapi. Kenapa dia masih bisa hidup? Itu kanker. Mari kita merenung sejenak. Saya lebih suka pakai analogi tikus. Memang saya banyak analogi mengenai kanker, tapi saya paling suka ini. Kenapa? Sekarang kedokteran, dia lihat kanker. Oh diukur, oh masih kecil, tikusnya masih kecil. Masih remaja, masih baby. Jadi artinya baru stadium 1, stadium awal katanya. Jadi ya cuman 2 apa 3 gak ada masalah. Atau tikusnya sudah mulai besar, udah remaja atau tikusnya sudah banyak. Stadiumnya udah 3, udah 4. Dan mereka melakukan berbagai macam cara untuk mematikan itu tikus. Dia bakar itu tikus, dia racun itu tikus, dia potong itu tikus. Kedokteran lupa, kenapa rumah orang itu banyak tikus. Tikus mati semua. Dan dokter bilang sudah tidak ada kankernya, free, 0. Tetapi dokter lupa. Kenapa? Banyak tikus di rumahnya, itu yang harus diberesin. Kenapa dia enggak ke rumah tetangga, ke rumah orang itu? Berarti rumahnya kotor, subur, dan tikus suka. Jadi kalau kita hanya membunuh kanker tanpa merubah pola hidup kita, tubuh yang kotor, kanker akan datang kembali. Apapun pengobatan, ini kuncinya. Ya, jadi hanya belakangan baru sadar bahwa manusia itu we have only recently begun to grasp the nature of this disease. Ya, sekali lagi, inilah kesalahan kita. You are not helpless. Bagi Anda penderita kanker atau saudaranya, you are not hopeless. There is hope. Selalu masih ada harapan. Jadi kuncinya pola hidup New Start. Kita punya seminar kesehatan berseri setiap malam. Bahas New Start ini. Datanglah setiap malam untuk mendapatkan the whole picture. Pola hidup sehat New Start. Semua ini akronim dan kita akan belajar tiap malam. Saya tidak akan sebutkan malam ini karena waktu. Penyebab kanker adalah multifaktorial. Yaitu apa? Unhealthy lifestyle dan juga taking good health for granted. Terlalu meremehkan kesehatan. Banyak kebiasaan yang kita bentuk hari ini bisa mempengaruhi resiko kita nantinya kita menderita kanker atau tidak.
Kadang-kadang kita tanam biji pepaya, kita berharap nanti yang keluar buah anggur. Tidak ada itu. Apa yang kita tanam, kita tuai. Jadi apabila Anda mau sehat, tanamlah kebiasaan sehat. Kalau kita lihat cancer and diet, makin banyak penelitian yang menghubungkan konsumsi daging erat hubungannya dengan apa? Resiko kanker. Ini semua kanker kolon, kanker pankreas, kanker payudara, ya. Ini termasuk liver yang karsinoma. Bukan hanya daging merah, tetapi ayam dan ikan pun sama. Dan ayam sekarang begitu anehnya cepat besar. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga badannya pun kakinya tidak bisa mendukung dia punya besar dadanya. Kan orang mau beli ayam dada, breast. Akhirnya dibikin sebesar-besarnya. Apakah ini pantas? Itulah sebabnya hindari ini semua apabila Anda mau resiko kanker diperkecil. Karena mereka sudah dipelihara, dikasih makan makanan yang memang bukan makanan alami. Udah daging dibakar-bakar lagi, tambah parah. Ya, dan kita terus lihat lagi digoreng, di smoke, diasap. Kita kecium asap aja bahaya. Apalagi makanan yang ada asapnya kita makan. Luar biasa. Dan gula. Orang pikir gula itu hubungannya dengan penyakit diabetes doang. Orang lupa gula sama kanker itu good friend. Mereka have a sweet relationship. Yang doyan gula, hati-hati kanker pada satu hari. Mungkin Anda tidak diabetes, justru lebih bersyukur diabetes. Kita hati-hati. Ya, ini semua gula. Sugar is a cancer feeder. Yang manis-manis coklat. Tepung-tepung putih, yaitu pizza, roti, bakmi, kue, dan sebagainya. Trans fat yang ada di makanan proses. Milk and dairy products yang sudah tidak pantas dimakan karena antibiotik dan hormon. Processed food ini semua cuman indah dan mahal di packaging, dalamnya sampah. Kemudian ditambah dengan pengawet. Pengawet untuk mengawetkan makanan, tapi bukan mengawetkan Anda. Anda cepat mati, makanannya awet. Dan ini semua pewarna preservatif ya. Dan essence. Semua ini bikin kita mati. Bukannya gak boleh makan beginian. Misalnya gini nih, bukan gak boleh, bikin sendiri. Kalau mau. Udah gitu tidak suka sayur dan buah. Jadi makan apa? Nah, hindari makanan yang bikin kanker. Makan makanan anti kanker. Menurut penelitian, vegetarian 50% less likely to develop cancer than those who eat meat. Ya, jadi resikonya bisa di-cut 50%. Dan karena makanan alami yang diproses alami mengandung fitokimia, yaitu obat di dalam makanan mengandung antioksidan. Dan fitokimia itu ada di warna-warni makanan. Merah tua, merah muda, orange, kuning, hijau. Merah tua ini tadi warna putih, biru atau ungu. Segala macam warna-warni. Anda lihat warna, ingat itu adalah apa? Obat. Bukan warna-warni dari ice cream, itu bukan obat. Ingat warna-warni ini fitokimia. Fitokimia adalah obat. Kalau warna-warni ice cream itu bukan fitokimia, tapi apa? Kimia. Dan ini obat taksol, obat kemo juga dari tanaman Taxus brevifolia. Sekali lagi Tuhan baik, kasih kita makanan yang penuh dengan obat. Makanlah makanan alami dengan diproses alami. Oke? Anti kanker punya buah-buahan, ini semua buah lokal. Tidak perlu keren-keren import. Dan juga cancer terapi. Banyak jus-jusan supaya bisa mendapatkan banyak sayur-sayuran. Cruciferous family punya sayur, beets. Disarankan 80% raw.
One simple rule. If it came from a plant, eat it. If it is made in a plant, don't. Oke? Makanlah yang keluar dari tanaman, bukan dari pabrik. Itu tandanya. Dan makan secara seimbang. Makanlah menu from the Garden of Eden. Kejadian 1 ayat 29. Selain itu, minum air putih secukupnya 8-12 gelas per hari. Dan hindari kopi, hindari junk food, alkohol, soft drink, sigaret. Ini semua hindari kalau nggak mau kanker. Bagi yang nggak mau kanker, jangan suka tidur lewat tengah malam. Resiko kanker tinggi sekali. Oleh karena itu, tidur cepat, bangun cepat. Bikin Anda menjadi orang yang sehat, kaya, dan bijaksana. Bangun pagi, olahraga. Hirup udara segar, beroksigen. Karena sel kanker tidak bisa hidup di udara yang banyak oksigen. Siapa yang rumahnya tidak banyak oksigen? Hati-hati. Nah, satu lagi, emotion and their role in cancer. Kebanyakan orang kanker hubungannya erat dengan emosi. Ada orang bilang, saya suka makan sayur, kenapa? Saya kanker, dia makanannya lebih jelek dari saya, dia tidak kanker. Oh, sifat dia lebih bagus. Ya, kita lihat ciri-ciri orang kanker, kebanyakan introvert. Yaitu apa? Pendiam, simpen. Ada akar kepahitan, simpen. Dendam. Dan suka khawatir. Mikirin yang tidak mungkin terjadi bisa juga dia pikirin. Ini semua bikin penyakit. Apabila Anda ada akar kepahitan, kalau nggak mau kanker, keluarin. Dan juga ciri orang kanker perfeksionis. Biasanya sangat maunya semua perfect. Gunting rumput aja harus pas. Ini kenapa nih kurang ini taruhnya? Ya di kantor stres orang perfeksionis. Di rumah ibu rumah tangga nggak ada kerjaan bisa tidur jam 12 malam. Walaupun anak cuma 1 apa 2. Karena semua beresin. Pembantu nggak bisa. Nggak bersih. Ya, dan juga workaholic, kurang istirahat. Ya, di rumah sakit juga kerja. Oke. Dan ciri-ciri orang kanker itu people pleaser, suka menyenangkan orang lain. Orangnya ngalahan. Suka bantu orang, udahlah saya nggak apa-apa, dia dulu. Sebenarnya orang kanker itu baik. Ya, baik, nggak jahat. Saking baiknya, jadi kebutuhan dirinya sendiri tidak diperhatikan. Dan superwoman, superman. Apa-apa dia bisa kerjain sendiri. Genteng pecah, dia bisa manjat genteng ibu rumah tangga. Gak perlu tunggu suaminya lama. Dan juga orang yang gak mau kanker, itu harus positive thinking. Si kembar dari kecil udah ketahuan yang mana resiko kanker, yang mana enggak. Ya mulai dari sekarang kita banyak tersenyum, tertawa, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nikmati hidup, jangan suka komplain. Jangan negatif thinking, lihat semua dari sisi positif dan selalu bersyukur. Alkitab pun ajarkan kita selalu lihat yang positif. Jadi sekali lagi, kanker bukan hanya dari makanan, tapi mental itu kuat sekali mendukung. Coba diperhatikan. Saya kalau konsul orang kanker, saya pasti tahu dia pasti ada masalah di dalam keluarga atau di dalam emosi dia. Yang suka khawatir, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Dan juga praktekkan iman. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 17 ayat 19. Jadi apa? The best defense against cancer? Apa? Pertahanan yang terbaik untuk melawan kanker. Take control of your health and reduce your cancer risk. Jadi take control kesehatan Anda. Mulai dari kapan? Sekarang. Turuni resiko penyebab kanker. Apakah Anda siap memegang kendali atas kesehatan Anda mulai hari ini? Siap?
Siap, saya percaya kita akan semua sehat dan terhindar dari penyakit kanker. Tuhan memberkati kita semua. Dan untuk besok, topik besok, there is hope for diabetes. Silakan kami undang Anda datang kembali. Diabetes pun bisa dikendalikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.